Ya, bukti-bukti baru dari kuasa hukum Saka Tatal diklaim jaksa merupakan bukti lama yang sudah pernah dihadirkan di persidangan kasus Vina dan Eki tahun 2016. Lantas, seberapa besar peluang Saka Tatal memenangkan sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pakar hukum pidana, ada Profesor Hipnu Nugroho. Selamat malam Prof. Hipnu, apa kabar? Selamat malam Mbak Tova, kabar baik, Alhamdulillah. Baik, Prof, ini ada perdebatan di sidang hari ini terkait foto yang dijadikan sebagai novum. Jaksa menyebut bahwa foto itu pernah dilampirkan di sidang tahun 2016, sementara kuasa hukum Saka ini membantahnya. Tanggapan Anda, Prof? Ya, dalam hal perbedaan pendapat Mbak Safa, kita harus berbicara dua dimensi. Dimensi penasihat hukum selalu berpikir dari objektif yang subjektif. Subjektif apa? Untuk kepentingan kliennya, kan gitu. Tapi penuntut umum selalu berpikir dari subjektif karena ada korban meninggal, tapi berpikir objektif. Nah, dalam dua titik temu di sini, saya kira memang tidak pernah ada titik temu. Apa yang disampaikan oleh pemohon, para penasihat hukum, pasti tidak diamini. Kan gitu Mbak. Oleh karena itu dalam hal ini suatu biasa. Justru nanti pertanyaannya, apakah foto itu relevan? Apakah foto itu dijadikan suatu bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang ketika itu terjadi? Itu yang penting. Karena foto itu harus dibicarakan. Foto itu harus dibuktikan. Foto itu harus dibunyikan. Bahwa Saka Tatal tidak pernah ada di tempat. Ini yang penting. Jadi tidak perdebatan fotonya, tapi dikuatkan foto itu dengan bukti-bukti yang lain. Baik. Itu Pak Saf. Baik, jadi Prof, bagaimana dengan kekuatan foto sebagai novum atau bukti baru? Apakah harus disertakan dengan keterangan lain, misalnya hasil visum atau sejenisnya, Prof? Iya, foto itu kan sebetulnya mengarah keberadaan Saka Tatal di tempat atau tidak. Alibinya kan gitu. Penasihat hukum mengatakan bahwa tidak di tempat, tapi oleh jaksa ada di tempat. Lah, ketika ada di tempat berarti ada melakukan dugaan tindak pidana. Ini yang perlu dibuktikan dulu. Jadi foto itu perlu, tapi foto itu harus ditunjang dengan bukti yang lain. Oh, betul Saka Tatal itu tidak ada terjadi. Buktinya apa? Foto-foto pendukung lainnya. Nah itu Pak. Foto itu juga didukung saksi-saksi yang lainnya. Syukur saksi kaitannya dengan telepon, HP, keberadaan tidak di tempat. Itu yang menarik. Jadi kalau memang hanya foto tok, itu saya kira masih kurang. Bukan tidak, tapi kurang. Sehingga harus bunyikan dengan bukti-bukti yang lain. Karena di sini perdebatannya antara ada di tempat dan tidak ada di tempat. Saya kira suatu yang mudah kalau seperti itu. Kalau hanya ada di tempat dan tidak di tempat. Bukti-bukti sekunder, bukti-bukti primer, saya kira muncul di dalam persidangan. Baik, gitu, Mbak. Lalu Prof, jadi bukti seperti apa yang sebaiknya dilampirkan dalam sidang PK ini yang menunjukkan keberadaan seseorang di TKP atau ketiadaan seseorang di TKP saat kejadian? Ya, kalau penuntut umum selalu berpikir bahwa Saka Tatal di tempat, berarti ada bukti-bukti fisik yang lain, ada foto yang lain, ada keterangan yang lain yang mendukung bahwa Saka Tatal ada di tempat TKP. Itu yang pertama. Kemudian sebaliknya, penasihat hukum harus berpikir bahwa ketika peristiwa itu terjadi, Saka Tatal tidak pernah ada dan tidak di tempat. Buktinya apa? Oh, ada temannya yang mengatakan ada di tempat lain. Oh, ada dokumen elektronik atau dokumen apa yang menyatakan hari itu pada suatu tempus dan deliknya tidak ada di tempat. Itu baru. Di sini perbedaannya sangat gamblang antara ada dan tiada. Sehingga bukti-bukti akurat itu saya kira nanti hakim akan memastikan, oh itu betul, oh itu tidak. Itu Mbak. Kecuali tentang bukti-bukti yang lain, kan itu. Baik, lalu Prof. Hipnu setelah menyimak jalannya sidang PK hingga hari ini, kalau menurut Prof. Hipnu, seberapa besar nih peluang Saka Tatal bisa memenangkan sidang peninjauan kembali ini? Ya, saya objektif sebagai akademis, Mbak. Jadi kalau kita lihat peradilan kita itu kan peradilan sivilo. Sivilo itu peradilan negara. Polisi dilakukan oleh negara. Jaksa oleh negara. Pengadilan oleh negara, kan itu Pak. Negara dalam ini polisi, kejaksaan, pengadilan sudah melakukan pembuktian dari awal sampai pengadilan pun ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan banding. Sehingga kalau kita identifikasi seberapa besar
PK yang diajukan selama ini itu keberhasilan ya antara 20-25%. Karena pembuktian penuh ada pada negara. Siapa? Penyidik polisi, penuntut umum jaksa, hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi, termasuk hakim kasasi. Nah, disinilah saya kira evaluasi dilakukan sehingga potensi dikabulkan. Tadi saya katakan memang salah bisa, tapi sedikit 20 boleh. Mudah-mudahan kasus Tata ini bagian dari 20 atau 25% terhadap PK yang diajukan di Indonesia. Gitu. Baik, terima kasih Profesor Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana. Kita nantikan bagaimana akhir dari sidang PK ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.